kembali lagi pemirsa bersama kami dalam dialog bincang hari ini. Tentunya masih bersama Pak Indra Kesuma nih Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana nih menanti implementasi dari adanya peraturan daerah pemajuan kebudayaan di Banten. Setelah sebelumnya Pak, kita udah ngobrol tipis-tipis nih ya tentang Perda Pemajuan Kebudayaan. Ini ngomong-ngomong tentang kebudayaan Pak, selaku pelaku budaya ya Pak ya. Bagaimana sih Pak sebenarnya kondisi kebudayaan di Banten ini? Gimana yang jawabnya? Sedih apa gembira? Saya nggak tahu tuh harus seperti apa bicaranya. Iya. Tapi yang saya rasakan beberapa saya datang ke beberapa tempat, entah itu peninggalan purbakala atau apa, banyak yang tidak maksimal, banyak yang tidak maksimal. Termasuk misalnya yang masih terjadi hanya di pagar, tapi bendanya sudah pada rusak. Misalnya Kerkhof, makam Belanda, itu yang di Banten Lama, itu juga kayak kurang-kurang apa ya? Kurang dijaga. Kurang dijaga, hanya dikasih pagar aja. Tapi di sana tidak dirapikan atau seperti apa. Kemudian di kampung apa di belakang Banten Lama itu ada kampung yang di sana ada seperti gerbang selamat datang, tapi juga nggak dibiarkan aja gitu, jadi pecah. Tapi tidak diurus. Padahal kalau kita berkaca kepada daerah lain, di Jawa lah, memang kita nggak bisa bohong bahwa Jawa memang bisa mempertahankan itu. Di Jogja itu semua yang berhubungan dengan keraton itu dirawat. Kalaupun dia rusak, itu kan diperbaiki kembali, dibuat seperti aslinya. Sehingga apa? Tidak menghilangkan jejak daripada peninggalan itu sendiri. Kemudian ada hal yang saya sesalkan di sini berhubungan dengan kebudayaan berdasarkan versi pemerintah. Misalnya gini, yang mungkin mbaknya mungkin mengalami, misalnya kalau ke Banten Lama, kita ke Banten Lama itu kalau orang muda, wih cantik amat di Banten Lama. Tapi apa? Itu hilang ruhnya, Banten Lama sudah nggak ada sebenarnya. Kenapa? Perubahan yang sangat drastis itu membuat kayak mall dia, kayak tempat rekreasi anak-anak, bukan tempat religius. Misalnya ditanam, dikasih atap, misalnya kan, dikasih keramik. Sehingga apa? Selama saya 23 tahun di Banten, hanya kemarin saya pernah lihat banjir besar di Banten itu. Itu apa yang salah? Salah mungkin pengairannya. Ada yang tertutup, ada yang hilang. Karena sistem pengairan di Banten itu bagus, termasuk zaman Tirtayasa itu memang sumber pengairan, sumber apa? Aliran air itu memang tergarap dengan baik. Nah, tetapi setelah ada, ya itu kata orang telunjuk besi itu ya, merasa punya kemampuan untuk nunjuk begini, maka semua akan jadi tunduk. Nah, tapi nunjuknya itu tanpa berpikir yang lebih logis. Bukan salah, tapi harus dipikirkan matang-matang. Ketika menunjuk jari itu tunjukkan untuk menunjuk sesuatu, untuk memerintahkan sesuatu, pikir jangka panjang, jangan berpikir sesaat hanya untuk kenang-kenangan. Nggak bisa, karena dia punya aura sendiri, punya suasana sendiri. Kenapa misalnya tempat itu dikembalikan seperti aslinya, yang tidak perlu biaya banyak, hanya menanam pohon kembali, dihijaukan, selesai. Tapi itu kan menjadinya kayak dimodernkan. Ya, betul. Ya, seperti ke daerah-daerah lain lah, ke negara-negara lain lah ikut-ikutnya. Kan jadi kehilangan jati diri akhirnya. Walaupun itu bagus tuh kata orang yang artinya masyarakat biasa, oh ya bagus, enak, sudah ini, sudah rapi, bisa duduk-duduk, bisa. Iya, tapi ruhnya hilang. Menurut saya, aduh, kebantenannya itu hilang. Nah, mungkin itulah, apakah ini memang ketidaksengajaan yang terjadi, banjir ketidaksengajaan, atau memang itu sebuah teguran. Ya. Banten itu tempat-tempat religius, tempat orang berkunjung, tempat orang beribadah di situ juga. Tetapi ketika Banten itu digarap menjadi sesuatu yang salah, ya akan menjadi salah. Itu Banten itu tetap, biarkan Banten seperti apa adanya, dia rapih, bersih seperti waktu itu. Dia cantik, tetap cantik walaupun tanpa harus pakai keramik. Banten itu cantik itu. Nah, itu menurut pandangan Bapak ya, terkait salah satu memang kebudayaan yang ada di Banten. Tentu berbicara mengenai Banten Lama ini akan ada banyak kontroversi di dalamnya ya Pak ya. Karena tadi mungkin ada yang pro, ada yang juga kontra. Di satu sisi memang kalau semisal dari beberapa pandangan, salah satunya seperti Bapak Perupa akan menyampaikan bahwa ini sayang sekali. Akhirnya keasliannya tuh hilang ya Pak ya. Tapi kadang juga ada yang mungkin berpikir zaman sekarang untuk menarik wisatawan gitu ya Pak ya.
orang-orang nih kayaknya kudu banget dimodif sedemikian rupa, akhirnya ini membuat menarik dan nyaman gitu kan. Tapi memang yang perlu digarisbawahi adalah ini apapun kebudayaan yang ada di Banten ya Pak ya, meskipun nanti akan dikolaborasikan dengan kemodernan zaman, tentunya tidak menghilangkan nilai-nilai keaslian dari ruhnya itu nggak hilang. Ya, ruh kebantennya itu nggak hilang. Ruh kebantennya kata Pak Indra nih nggak hilang nih pemirsa. Ya, betul. Nah, terus kita akan ngobrol tentang Perda Pemajuan Kebudayaan lagi nih Pak ya. Ini ngomong-ngomongin Perda gitu Pak. Ini sejauh mana sih kira-kira dari budayawan, seniman dan juga masyarakat umum ini mendukung? Menurut Bapak? Kalau mendukung sih, mereka tahu itu tujuannya baik, pasti mendukung. Tetapi yang penting nanti dalam isinya itu saya ulang lagi, itu isinya benar-benar untuk memajukan kebudayaan itu, untuk membangun, bukan untuk kepentingan sesaat atau untuk kepentingan beberapa gelintir orang. Karena namanya peraturan itu kan dipakai seterusnya. Nah itu, kalau itu ada kepentingan-kepentingan lain yang mengganggu, yang ada salah satu dirugikan atau salah satu diperbudak menurut saya, seperti itu lebih baik jangan. Tapi kalau dia memang tujuannya positif, untuk memang benar-benar Banten ini akan ditunjukkan kepada mata luar, ke mata dunia yang paling jauh, itu perlu kita kaji benar matang-matang, jangan sampai salah membuat peraturan itu loh. Kalau salah buat peraturan kan salah semua. Sama ketika begini, yang paling gampang kita mengajarkan anak kecil membaca. Tapi cara membacanya salah. Misalnya huruf A disebut dengan huruf B. Kan anak kecil kan sifatnya meniru. Ketika itu salah ya salah terus. Kalau nggak diluruskan oleh yang paham. Gitu. Jadi bukan perupa atau pelaku kebudayaan tidak membenci, tidak menolak apa yang diajukan pemerintah atau oleh anggota dewan, atau tidak menolak. Tapi pada posisi yang sangat-sangat dipikirkan, sangat strategis, kemudian sangat lurus, tujuannya jelas. Itu bukan hanya buat peraturan yang kadang-kadang membingungkan. Itu kemarin kan waktu ada pertemuan kemarin juga begitu, ada di isi peraturan itu yang membingungkan antara ketika terjadi pelanggaran tidak ada sanksi apapun. Itu kan juga tidak dipikirkan dengan matang berarti. Ya sanksi itu kan bukan harus masuk penjara, enggak. Tapi sanksi yang lain, sanksi sosial atau apapun. Itu harus dipikirkan juga. Sehingga benar-benar dia menjadi peraturan yang memang membela semuanya. Membela yang membuat undang, membela masyarakat pelaku budayanya. Tidak hanya membela salah satu sisi. Itu. Jadi sama posisinya sama dan memang ini tidak ditunggangi oleh kepentingan pribadi, oleh kepentingan golongan ya Pak ya. Sehingga tadi namanya juga peraturan gitu kan ini, dan kita adalah negara hukum ya Pak ya. Ada peraturan hukum yang memang sudah dibuat oleh pemerintahan dan tentunya ini untuk masyarakat juga ya Pak ya. Semua lapisan pokoknya memang perlu ada kontribusinya dan tadi semua orang memiliki hak yang sama. Betul. Nah kemudian Pak, program terkait dengan kebudayaan yang sepertinya ini perlu ditingkatkan, menurut Bapak apa? Kalau saya program itu pertama program pengawasan terhadap apa yang telah ditinggalkan oleh orang-orang tua kita, orang-orang raja-raja kita atau penguasa kita pada saat dulu atau nenek moyang kita pada saat dulu. Tugas kita adalah untuk menjaganya. Setelah menjaga, kan pasti nanti untuk dirawat, dirawat benar, diperhatikan, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Uang negara habis, tetapi itu tidak menjadi apa-apa. Itu hanya sebagai kepentingan sesaat. Kalau memang pengen merawat, kita merasa cinta dengan Banten, ya dijagalah benar-benar dari hati jaganya. Ya, dibangun dengan uang yang sudah ada dari daerah, memang diatur, walaupun tidak banyak, tapi pengaturan itu jelas, itu pembangunan jelas, aturan-aturannya jelas, nggak sekedar untuk menyenangkan orang, tak untuk apa, kita pamer-pamer ke daerah luar, Banten punya kayak gini, tapi tidak menjadi meyakinkan orang sebenarnya. Jadi ketika kita bercita-cita pengen membangun atau pengen perbaiki, ya perbaikilah, walaupun hanya kecil. Ibarat hanya nyemen satu semen aja, nggak apa-apa. Tapi kan dibuktikan dengan keseriusan. Nggak formalitas, termasuk misalnya perbaikannya jalannya, akses kendaraannya gimana, itu. Bagaimana tampilannya, misalnya dimanapun ada ke benda itu yang harus dipikirkan. Ada juga yang pernah saya alami, datang ke satu peninggalan, ya termasuk
itu juga zaman batu di daerah masih berada pada daerah Pandeglang, yang itu tempatnya di bawah di dekat rumah orang. Jadi batu itu batu bermotif, saya lupa namanya, batu bermotif kayak segitiga, kayak ya kayak seperti tulisan atau apa. Dia posisinya rumah orang posisinya di bawah, kayak kali itu. Kenapa pemerintah tidak memindahkannya? Nggak apa-apa kalau dipindahkan. Artinya atau relokasi ke yang berbeda, yang masih tidak jauh. Tidak jauh dari tempat tersebut. Jadi ya, Pak, orang bisa lihat, tamu-tamu asing, orang pengen meneliti bisa jelas. Itu kan posisinya dekat rumah orang. Iya di sini. Iya. Tinggal ngangkat loh itu. Nggak dirusak. Semuanya bisa dibenerin, bisa dipindahkan dengan tempat yang layak. Iya. Nah itu tetap ada. Tetap ada ya Pak. Dan mungkin bukan hanya di tempat yang tadi Bapak sampaikan. Ada yang lain mungkin. Justru banyak banget ya Pak. Betul. Ya, kita tuh punya banyak peninggalan, tapi tadi memang salah satu program yang perlu digerakkan adalah bagaimana mengawasi ya Pak. Betul, pengawasannya benar. Bukan untuk bukan untuk tadi itu apa? Menjas atau menghukum orang, bukan, tapi untuk membuat orang lebih sadar. Ini punyamu loh, maka jaga. Kalau kamu merasa punya, kamu harus jaga. Ibarat orang punya handphone ini punya dia, tapi dia sembarangan taruh. Kalau hilang kan nyariin orang lain nanti. Nah jangan, kalau memang ini merasa punya, mau jaga. Rasa memiliki ya Pak ya. Saya bantu nanti jaganya juga. Nah, itu. Jadi rasa memilikinya diperkuat itu loh, rasa cintanya diperkuat. Pak, makin menarik nih Pak perbincangan kita hari ini membahas mengenai menanti implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan. Kita akan break lagi nih Pak. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.